yang sudah mau mensupport dan mendukung ya. Hari ini yang kita bahas itu ada 13 tadi itu tentang pinjol legal yang dia tanyakan ini. Ya, oke. Saya coba bacakan di sini ya. Nanti pastinya dari pinjol mana aja yang sudah terverifikasi, yang benar-benar ada di dalam daftar OJK, teman-teman boleh nanti dilihat ya. Di dalam situs Otoritas Jasa Keuangan di situ sudah ada pinjol P2P lending karena di sini sistemnya campuran. Oke, ini mau galbay, judulnya mau galbay ya. Cuman saya tidak menyarankan Anda yang berkeinginan mau galbay gitu. Galbay itu bukan diinginkan, tapi keadaan dan fakta dari hidup kita yang sudah tidak bisa lagi gitu loh. Itu aja sebenarnya kalau galbay itu. Jadi nggak perlu kita rencanakan, nggak perlu kita inginkan, nggak perlu kita prepare sejak awal, nggak perlu gitu. Karena memang galbay itu adalah fakta hidup, kondisi hidup dan kenyataan. Ya, bukan unsur dibuat-buat. Ya, walaupun ada juga sebagian dari orang dia ada uang tapi karena malas dengan ucapan debt collector ya jadi dia tidak mau bayar juga. Ya, itu wajar-wajar aja. Yang penting jangan ada unsur disengaja. Misalnya kita sengaja nih ngambil pinjol untuk tidak dibayar, jangan ya, apalagi menggunakan jasa-jasa joki atau hal-hal lainnya karena itu akan merugikan diri Anda. Assalamualaikum Bang, sehat dan sukses selalu. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, saya selalu mendapatkan doa yang terbaik dari teman-teman. Amin. Saya mau bertanya dan minta saran dari Abang terkait galbay beberapa pinjol. Awalnya saya membantu keuangan keluarga yang sedang tidak baik-baik saja karena mau meminjam ke orang lain tidak ada yang bisa bantu. Mau mengajukan pinjaman ke bank tidak memiliki jaminan, jadi terpaksa saya gali lubang tutup lubang di aplikasi pinjol. Ini sebenarnya. Ya. Jadi kalau ada orang yang galbay sudah lebih dari 5 aplikasi, itu bukan sekaligus dia minjam tidak, tapi gali lubang tutup lubang. Ya. Digali 2, ya, ditutup 1. Digali 3, ditutup 2. Digali 5, tutup 3. Seperti itu terus. Ya, dan dia tidak menikmati uang itu. Kalau dari bank kita minjam 20 ya kita dapat 20. Kita minjam 50 kita dapat 50, paling pemotongan angsuran pertama dan biaya-biaya admin lainnya. Ya, tapi kalau di pinjol tidak. Ada orang terjebak misalnya 20 pinjol, yang dia gunakan uangnya paling 2 pinjol, sisanya gali lubang tutup lubang. Tapi nggak berakhir. Ya, berarti di posisi ini ada yang salah dari pinjol. Ya, kenapa hampir semua orang terjadi dari gali lubang tutup lubang? Dan habis itu juga bukan kita salahkan sepenuhnya pinjol juga tidak, dari kitanya juga terkadang sulit untuk berpikir. Justru kita berpikir itu setelah masalah datang dan terjadi permasalahan dengan hal-hal yang kita buat. Baru pemikiran kita mulai jernih, mulai terbitkan hal-hal seperti itu. Oke, di sini. Dan sekarang saya bingung Bang. Saya minta saran dan solusi dari Abang. Apakah dari semua pinjol yang disebutkan di bawah ini akan ada DC lapangan ke tempat kerja atau ke rumah Bang kalau saya galbay? Dan apa yang harus saya lakukan? Saya ada tagihan di beberapa pinjol yaitu ada kami, Esikes, KTA Kilat, tarik dana, dana cicil, Julo, Kredivo, Bantu Saku, ada Pundi, Uku, ada modal, ringan pinjam, dan pinjam uang. Ya, di sini ada yang sudah terverifikasi, ada yang baru terdaftar, gitu ya. Tapi nanti daftarnya Anda boleh cek di situs resmi OJK yang menyampaikan tentang pinjol legal yang resmi terverifikasi dari P2P lending. Oke? Di sini pertanyaannya adalah saya minta saran dan solusi Bang. Apakah dari semua pinjol yang saya sebutkan di bawah ini akan ada DC lapangan ke tempat kerja saya? Oke. Saya paham Anda sedang bingung. Ya, Anda sedang panik. Anda sedang stres. Kayak mana Anda bisa menyelesaikan masalah Anda ini? Ya, dengan kondisi Anda yang sangat jauh dari kata ada. Ya, seperti yang Anda uraikan tadi, Anda membantu keluarga dengan cara gali lubang tutup lubang. Ya. Cuma saya ingatkan buat teman-teman, tolong buang pemikiran tentang kita memikirkan apakah ada DC yang datang ke rumah. Kenapa? Kalau pemikiran ini sudah terbit di dalam diri kita, percaya, yang semulanya sulitnya biasa-biasa saja, sekarang sangat sulit dan sangat rumit. Ya.
Bukan karena masalah Anda, tidak. Karena Anda memikirkan sesuatu yang jelas-jelas itu bukan ranah Anda. Ya, mungkin saat ini Anda kebingungan, kalau DC datang kita mau bayar pakai apa, Bang? Nanti malu sama ini, malu sama ini, malu sama ini, ya. Kalau Anda inisiatif di awalnya adalah membantu keluarga, berarti saat ini keluarga Anda tahu dong. Ya. Kalau soal yang Anda pikirkan adalah malu sama tetangga, malu sama teman, ini perlu Anda buang jauh-jauh. Kita ini kesederhana mungkin. Ya, hidup seadanya mungkin. Apapun adanya diri kita saat ini, kita ikhlas dan kita terima. Kalau orang lain tidak senang, terserah mereka. Yang penting kita jalani hidup kita. Tanpa kita harus membebankan pikiran kita dengan kata apakah ada DC yang datang ke rumah. Ya, saya nggak peduli apapun alasan Anda, tapi yang kata dari pertanyaan Anda adalah semua pinjol yang saya sebutkan di bawah ini, akankah ada DC lapangan? Ke tempat kerja atau ke rumah, Bang? Ya, saya nggak mencatat. Dari dulu saya ogah banget mencatat kinerja DC. Ya, saya nggak tahu dengan konten kreator lainnya, saya nggak tahu ya. Karena soal DC datang ke rumah ini bukan perkara gampang. Ya, salah-salah saya dalam penerangan, bukan Anda aja yang ketakutan. Contoh, hari ini Anda bertanya di daerah Jakarta, ketika saya sampaikan ada DC datang ke rumah, di Aceh ketakutan, di Medan ketakutan, di Riau ketakutan, di Kalimantan ketakutan. Padahal yang saya bilang cuma di Jakarta. Makanya sangat sensitif kalau saya menjawab tentang uraian DC mana saja yang akan datang ke rumah. Ya, saya ini bukan konten kreator yang mengejar view di balik semua video saya. Justru saya itu membuka pikiran Anda kembali. Terserah orang mau nonton video saya mau tidak, itu urusan mereka. Yang penting selagi ada pertanyaan, saya mampu untuk menjawab dan saya jawab. Ya, walaupun kata orang mutar-mutar di sana aja, terserah mereka. Ya, yang saya bantu orang yang bertanya. Ya, bukan orang yang tidak bertanya. Kalau orang mencari aman di balik video saya, ya oke, dia bisa berargumentasi seperti itu. Ya, tapi kalau mereka yang membutuhkan jawaban di balik pertanyaan saya, pasti mereka sangat terbantu dengan hal itu. Ya, makanya mohon maaf banget, saya tidak bisa menguraikan satu persatu. Ya, misalnya Anda tanya ada kami, Esikes, KTA Kilat, tarik dana, dana cicil, Julo, Kredipo, Bantu Saku, ada pundi, uku, ada modal, ringan pinjam, dan pinjam uang. Ya, walaupun di dalam 13 aplikasi ini ada 2 aplikasi yang memang ada petugas lapangannya, tapi saya tidak menyebutkan di sini. Ya, seperti yang saya bilangin tadi. Ini yang saya jawab pertanyaan orang yang ada di Jakarta, tapi yang ketakutan orang yang ada di Aceh. Bahkan sampai stres, sampai panik, ya. Jadi kalau Anda pengen tahu jawaban dari itu, Anda boleh bergabung di grup WhatsApp saya. Bukan saya meminta juga, tidak. Terserah Anda mau gabung atau tidak. Atau Anda konsultasi dengan admin saya juga boleh. Nomor yang ada di layar ini itu gratis gitu loh. Ya, kalau memang Anda tidak rela dengan kehilangan uang Anda yang 20.000 untuk bergabung di dalam grup, dan itu pun Anda bayar ke YouTube-nya. Kalau Anda tidak rela, ya sudah, Anda tinggal bergabung ini di nomor yang ada di layar ini. Itu gratis, Anda konsultasi di sini. Ya, karena jawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu ini sensitif. Ya, dan lagian setelah pertanyaan ini sensitif, tidak ada juga manfaatnya bagi Anda. Misalnya saya bilang, itu ada itu yang datang ini, terus untungnya buat Anda apa? Si DC itu ketika menelpon sama Anda, dia minta tagihan. Ketika dia datang ke rumah juga minta tagihan. Sementara perkara Anda hari ini adalah duit untuk bayar tagihan itu nggak ada. Ya, makanya saya bilangin percuma. Ya. Oh, tujuannya untuk mengantisipasi, Bang, ini segala percuma. Mendingan Anda kumpulkan uang Anda segera. Kalau memang masih ada kesanggupan Anda dalam bayarkan. Kalau tidak ada, ya sudah, risikonya sudah jelas. Nama kita masuk dalam skor kredit bermasalah, ya sudah, kita terima dalam hal itu. Ya, habis itu lagi, dan apa yang harusnya saya lakukan, Bang? Yang harusnya Anda lakukan adalah mengurangi kepanikan Anda, mengurangi kesetresan Anda, menghapus pertanyaan yang ada dalam pikiran Anda tentang kedatangan DC ke rumah. Habis itu Anda tetap berusaha dan bekerja, kumpulkan uangnya pelan-pelan. Kalau sudah terkumpul, negosiasi pokok yang diterima, ya. Kalau uangnya benar-benar terkumpul. Tapi kalau uangnya tidak terkumpul, hanya sebatas memenuhi kebutuhan hidup Anda juga tidak perlu khawatir. Karena resiko dari gagal bayar pinjol ini adalah nama kita masuk dalam skor kredit bermasalah. Itu aja. Nggak ada risiko-risiko lain, jangan ditambah-tambah gitu loh. Semakin Anda tambah risikonya, semakin panik Anda. Ya, yang penting risiko tertulis sudah ada dari Otoritas Jasa Keuangan. Tidak ada OJK bilangin, Anda yang tidak bayar pinjol, kita penjarakan.
Anda yang tidak bayar pinjol, asetnya kita sita. Nggak ada OJK bilang seperti itu. Ya. Di hukum perdata kan ada, Bang. Hukum perdata boleh. Negara kita mengizinkan, karena negara kita negara hukum ini. Kalau si pihak pinjol tidak senang, ya sudah. Ajukan secara perdata. Ya. Dan perdata itu keputusannya juga tidak berat kok. Cuma yang ditanya itu kemampuan Anda, mampu atau tidak. Ya, kalau mampu berapa lama? Itu aja. Ya. Oke, saya lanjutkan di sini yang bertanya tentang ada pundi tadi ya. Oke, ini. Selamat pagi Bang, saya dari Kalimantan Barat. Saya ada tagihan pinjol ada pundi sebesar 9,4 juta. Untuk tanggal 1 September ini, tapi ini saya baru operasi. Selama ini saya selalu membayar tagihan saya sebelum jatuh tempo, tapi kali ini benar-benar uang saya habis karena operasi kemarin. Saya takut DC-nya akan datang ke rumah saya, Sitang Kalbar, sedangkan saya memang lagi tidak ada uang untuk sekarang. Nggak ada DC ada pundi di daerah Kalimantan Barat ya. Oke. Jadi Anda nggak perlu panik dalam hal itu. Kalau memang Anda saat ini sedang kepanikan, sedang pemulihan setelah selesai operasi, ya sudah fokus ke situ aja, nggak usah difokusin soal DC datang ke rumah. Ya, yang jelas DC ada pundi itu cuma cerita yang ada, fakta nggak ada. Oke. Jadi mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mampir, dan jangan lupa juga sebagai partisipasi Anda jangan lupa di support channel ini. Mungkin Anda bisa aktifkan juga notifikasinya, karena ketika saya update video Anda mendapatkan pemberitahuannya. Dan jangan lupa juga di support channel saya yang satu lagi, Medi Broni. Ya, namanya Medi Broni, bukan Solusi Utang. Di situ kami juga berbagi seputaran informasi pinjaman online, legal maupun ilegal. Ya, jadi sekian dulu aja, berlomba nih. Berlomba berupaya untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka tanpa mempedulikan risiko berat untuk diri mereka di depan. Ya, saya juga nggak habis pikir gitu loh. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Bahkan setelah semuanya habis, nggak ada lagi nih yang tersisa. Motor nggak ada, aset nggak ada lagi yang tersisa pokoknya. Baru kesadaran mulai muncul. Ya. Berarti seakan di posisi ini Anda seakan seperti dihipnotis gitu loh. Tanpa adanya kesadaran, tanpa Anda berpikir panjang di balik ini, Anda melakukannya. Ya, memperpanjang, mencicil, ya, menggadaikan aset, menjual motor, minjam bank, gali lubang tutup lubang dipinjol, ya, pinjam sama tetangga, pinjam sama teman, pinjam sama saudara, bahkan yang paling parah, sembunyi-sembunyi menjual harta orang tuanya. Parah nggak ini? Gitu loh. Akhirnya apa? Kalau hutang terselesaikan ya oke. Satu masalah bisa kita handle lah dengan versi Anda. Tapi ini enggak. Ya, justru masalah ini tidak selesai, masalah baru muncul. Ya, muncul dalam kehidupan. Saya perhatikan itu. Hutang pinjol tidak selesai, hutang bank terbengkalai. Hutang pinjol tidak selesai, urusan penggadaian tidak selesai. Ya, malah makin rumit. Hutang pinjol tidak selesai, dengan teman sudah terjadi pertengkaran. Ukurannya di posisi ini teman-teman sudah bisa berpikir, wah ini berat nih. Ini bukan solusi. Ukurannya kan seperti itu. Tapi itu saya salut sama pinjol, saya salut sama DC-nya. Trik mereka cukup luar biasa. Bisa menumbangkan akal sehat dari para debetur yang hanya meminjam 500.000, 1 juta, 2 juta, 5 juta paling tinggi. Tapi bisa mengalahkan logika yang cukup fantastis ya. Pemikiran yang cukup hebat, bisa tumbang hanya sepenggalan kata dari si DC, siap-siap. Kalau tidak konfirmasi sampai jam sekian, data Anda lengkap sama kami. Data Anda valid sama kami. Mendengar kata-kata itu, orang rela rugi puluhan juta. Ya, bahkan tak jarang mereka nekat banget melakukan hal-hal yang sangat merugikan. Koreksi saya nanti kalau saya salah ya. Boleh isi di kolom komentar. Oh, nggak seperti itu, Bang. Oke, bagaimana versi Anda? Ya. Tapi yang saya pahami di dalam ini, banyak orang-orang yang seperti itu melakukan kecerobohan yang pertama. Kenapa mereka melakukan hal seperti itu? Menjaga porsi nama baik. Ya, ini sangat besar banget ini pengaruh dalam hidup orang. Siapa namanya yang pengen cacat? Siapa namanya yang pengen tercemar? Ya otomatis orang menjaga nama baik. Tapi ingat, ketika Anda berupaya menjaga nama baik, di sini Anda tidak akan pernah hidup tenang. Dan Anda akan dijadikan ATM berjalan oleh pihak pinjol. Setiap hari Anda harus mengorbankan uang Anda secara cuma-cuma
dengan nominal ratusan ribu yang disebut dengan memperpanjang tenor. Itu uang preman. Kalau di pasar itu uang preman, uang keamanan. Ya, habis itu karena uang keamanan itu disebut dengan pungli, digantilah dengan uang kebersihan gitu. Ya, uang pokoknya banyak bersih, dan itulah yang terjadi sama pinjol saat ini. Si debitur dengan sukarela memberikan hal ini. Hutang 1 juta, dia bisa perpanjangan 300.000 sebanyak 5 kali, 1,5 juta. Utang 1 juta tidak berkurang, denda terus naik. Ya, si debitur nggak ada masalah. Dalam posisi ini si debitur nggak ada masalah. Ya, karena apa? Karena logika dia tertutup. Ya, logika dia tertutup, nggak ada masalah. Bahkan ada orang yang nawarin jasa hapus data, ya, jasa menyelesaikan hutang, jasa menghilang ini segala macam. Dia juga rela nih membayar jutaan. Ya, nggak ada masalah. Mereka nggak kayak mana ya, nggak ada menjadi beban bagi diri mereka gitu loh. Ya, walaupun untuk bergabung di grup saya bayarnya cuma 20.000, 30.000, tapi komplainnya subhanallah gitu loh, banyak banget. Wah, Smedi bro nih udah nggak iya nih, udah nggak benar nih jalannya nih, memanfaatkan nih, ini segala macam gitu. Tapi kita nggak ada masalah ya, karena memang ya kalau Anda mau bayar silakan masuk grup, nggak ada masalah. Kalau Anda pengen konsultasi gratis, di layar saya juga ada. Saya cuma bilang ini, Anda jangan setengah-setengah. Kalau memang tidak mampu stop bayar pinjol, jangan coba-coba gali lubang. Sekali aja terbesit dalam pemikiran Anda meminjam di aplikasi lain untuk menutupi aplikasi yang sekarang, itu adalah awal kehancuran bagi Anda. Ya, kita boleh bertanya ini, Anda boleh baca di kolom komentar. Siapa di sini yang meminjam lebih dari 10 aplikasi atau lebih dari 5 aplikasi, dan berapa aplikasi uang yang Anda gunakan? Ya, silakan. Misalnya Anda minjam nih 20 aplikasi, tapi uang yang Anda gunakan cuma 2 aplikasi atau 3 aplikasi. Yang jelas tidak sesuai uang yang Anda gunakan dengan banyaknya aplikasi. Isi di kolom komentar, biar yang lain juga terbuka bahwa gali lubang tutup lubang adalah jebakan yang sangat ngeri dalam dunia pinjol. Ya, bukan dunia pinjol aja kalau saya rasa, tapi dunia hutang, dunia kehidupan, ya memang juga kita harus mengatasi ya. Tapi dari pinjol itu ngeri banget. Seakan gini, contoh ada desa yang menagih nih, Anda bayarkan sekarang juga. Ya, saya nggak ada uang nih segala macam. Si desanya bilang, pinjam nah di aplikasi ini, pinjam lah di aplikasi ini. Si debitur dengan segala kebodohan dia download aplikasi itu, dibayarin. Ya, duit yang dibayarin dari hasil aplikasi ini, iya kalau bisa nutupin aplikasi ini, dan ternyata enggak. Ya, hutang di sini ada, hutang di sana juga terbuka baru. Stres, memang benar. Ya, makanya saya sampaikan buat teman-teman, ini satu kali lagi ya, saya ingatin buat teman-teman semuanya. Hutang piutang itu kita selesaikan dengan usaha, bukan dengan berhutang lagi di tempat lain. Kalau sempat Anda selesaikan dengan berhutang di tempat lain, hutang Anda tidak akan pernah selesai, kesengsaraan terjadi dalam diri Anda. Ya, makanya solusi hutang selalu ngingatin Anda, saya lebih menghargai Anda yang gagal bayar karena tidak ada uang, daripada Anda memaksakan membayar pinjol Anda dengan cara meminjam dimanapun itu namanya. Ya, selagi masih konsepnya hutang. Lain hal kalau Anda menyelesaikan hutang Anda dengan Anda misalnya mengusahakan dengan hasil pekerjaan Anda gitu, itu nggak ada masalah ya. Tapi kalau Anda menyelesaikan hutang Anda dengan berhutang, ini nggak akan pernah selesai ya. Saya perhatikan itu nggak akan pernah selesai, justru akan memperumit keadaan Anda ya. Dan pada akhirnya apapun solusi yang Anda dapatkan hari ini, selagi Anda masih gali lubang tutup lubang, Anda tetap akan kalah. Ya, satu-satunya yang bisa menumbangkan pinjol itu adalah online menjadi offline. Ya, berhenti mencicil, berhenti memperpanjang. Kalau Anda berinisiatif, ada itikat baik untuk menyelesaikan hutang Anda, kumpulkan uang Anda tanpa mempedulikan bunga plus denda. Ya, nanti uang Anda sudah terkumpul, Anda negosiasi sampai diterima. Kita selesaikan, kalau tidak ya sudah. Ya, kan nggak ada anggunan juga. Ya, beda dengan leasing. Kalau leasing ada BPKB yang mau kita ambil, kalau bank ada sertifikat tanah dan lain sebagainya. Ini KTA loh, kredit tanpa anggunan. Jadi harus bisa kita negosiasi sesuai kemampuan Anda, minimal pokoknya.
Ya, kalau nggak bisa dengan bunganya, minimal pokoknya Anda bisa membayar. Ya, tapi jangan pernah dengan gali lubang tutup lubang. Ya, ingat ya dari teman-teman ya, karena saya perhatikan ada yang bilang, saya gagal bang 15 aplikasi. Saya tanyain berapa aplikasi yang Anda gunakan. Cuma 2 bang. 2 itu pun nominalnya kecil banget. Ada yang 801, 701. Tapi dia bisa terjebak 10 juta. Ya, dari mana perputaran tadi? Makanya dalam keadaan tidak sadar, otak Anda dipres oleh debt collector, sehingga pemikiran-pemikiran yang normal hilang seketika. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua paham, dan saya lebih berharap Anda stop bayar pinjol, mau legal, mau terverifikasi, mau di bawah naungan OJK, mau di bawah naungan asosiasi. Stop bayar pinjol daripada Anda gali lubang tutup lubang. Ya, usaha sedang macet, ya sudah, urus usaha Anda. Pekerjaan belum ada bang, ya sudah, cari pekerjaan Anda. Jangan pikirkan pinjol ini. Ya, bang berisiko bang, resikonya nggak ada. Ya, resikonya cuma satu, BJK sesak keuangan. Ya, jangan ditambah-tambah, jangan ditukar, jangan dinaikin, jangan dikurangi. Cuma itu. Yang itu yang tertulis, ya sudah itu yang tertulis. Ya, jangan diplesetin ke hukum, plesetin ke sini, plesetin ke sini. Anda yang stres nanti. Ya, hari ini di PHK, cari pekerjaan baru. Hari ini nggak ada pemasukan, cari pemasukan baru. Hari ini nggak ada pekerjaan, usahakan ada. Ya, nggak ada uang, usahakan ada. Bekerja, minimal bisa memenuhi kebutuhan Anda dulu. Ya, nanti pelan-pelan mulailah kita mengansur, mencicil. Kalau nggak, kumpulkan aja dulu uang Anda ini. Kumpulkan, sampai sudah terkumpul, negosiasi. Walaupun bunga dan denda terus berjalan, abaikan hal itu. Kita fokus kepada pokok utang kita. Ya, kalau nggak Anda bangkit dari sekarang, kalau kekompakan itu tidak terjadi dalam diri Anda, makin banyak lagi korban berikutnya. Dan makin banyak lagi kehancuran-kehancuran terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ya, saya berharap dari teman-teman semuanya bisa kompak, bisa berbarengan, ya, dan berhentilah memperpanjang, berhentilah mencicil, berhentilah gali lubang tutup lubang. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf buat teman-teman semuanya. Yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp saya, klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Ya, nanti kita bisa berdiskusi lebih detail lagi mengenai masalah. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Orang di luar sana berinisiatif ingin menyelesaikan hutang-hutang mereka. Tapi apa boleh buat, keadaan, fakta berkata lain. Ya, sehingga mereka harus dihadapkan dengan perang lahir batin yang terjadi. Ya, berperang dengan pikiran mereka, berperang dengan batin mereka, berperang secara langsung dengan menghadapi intimidasi dan tekanan dari debt collector. Ya, teman-teman semuanya, sudah saatnya Anda mengakhiri kebuntuan yang terjadi. Ya, Anda mengakhiri kepanikan yang terjadi. Ya, solusi dari hutang itu cuma satu, bayar. Ya, sekarang tingkat untuk Anda membayar itu sudah melemah. Ya, uang untuk yang Anda bayarkan kepada pinjol ini sudah nggak ada. Ya, pemasukan dari pekerjaan Anda untuk menyelesaikan semua ini sudah hilang. Ya, ini akibat apa? Akibat dari diri Anda sendiri. Anda membiarkan hal ini terjadi dalam diri Anda. Ya, Anda tidak mau merubah. Ya, Anda selalu mengikuti ketakutan-ketakutan sehingga Anda mengikhlaskan kehilangan, ya, banyak waktu, banyak uang, banyak pikiran. Ya, Anda biarkan ini hilang. Ya, banyak kepintaran-kepintaran yang terjadi dalam pikiran Anda hilang seketika hanya sebatas kepanikan. Ya. Jadi PR yang harus Anda selesaikan dalam hal ini adalah cara Anda berpikir. Ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk resiko pinjol, biasanya ini akan merembes ke situ. Kita harus pahami untuk risiko. Risiko dari gagal bayar pinjol atau telat bayar pinjol atau Anda meminjam di pinjol, yang paling pertama adalah ketika terjadi gagal bayar atau telat bayar, handphone akan berdering terus-menerus. Ya. Kepanikan dan kesetresan setiap hari membaca ancaman dan tekanan baik melalui email dan WhatsApp. Ya. Yang ketiga, nama kita masuk dalam daftar skor kredit bermasalah.
Ya, biasanya di poin 2 ini orang-orang terjebak dengan diri mereka sendiri. Ya, seringkali orang-orang terlena dengan satu ancaman, sehingga terjadilah ketakutan, tidak mau keluar rumah, stres, ya. Padahal risiko yang akan Anda dapatkan adalah jeleknya skor kredit Anda untuk di masa depan. Ya. Tapi kepanikan Anda hari ini adalah proses hukum untuk masa depan. Ini bertolak belakang. Ya, ini bertolak belakang nih. Ini Anda boleh nanti cerna lagi ucapan saya untuk membangun motivasi Anda. Yang Anda pikirkan adalah penjara untuk diri Anda, yang OJK pikirkan adalah skor kredit jelek untuk nama Anda. Jadi bertolak belakang pemikiran Anda dengan fakta yang akan dijatuhkan oleh OJK. Ya, dan ini hanya berlaku di beberapa pinjol saja, tidak semua pinjol. Ya, walaupun ada 102 pinjol legal saat ini, bukan berarti semuanya mempunyai akses untuk menindaklanjuti ke otoritas jasa keuangan. Mereka hanya diberi akses saat ini berdasarkan POJK terbaru itu adalah untuk meranking masing-masing dari debitur dan nasabah mereka. Ya. Dan kalau Anda bertanya kembali kita ke pertanyaan semula, saya izin bertanya kalau terjerat pinjol solusinya gimana ya Bang? Pertama, atasi kebuntuan yang ada dalam pikiran Anda. Tanya dulu, apa penyebab dari kebuntuan ini? Ya Anda harus paham. Habis itu Anda yang bertanya solusi yang seperti ini, Anda berada dalam tingkat kepanikan. Apa yang menjadi Anda kepanikan? Uang gak ada Bang, oke. Ya selain uang apa lagi? Nanti saya didatangi Bang, ini segala. Kalau ini baru real Anda bermain dengan pemikiran dan hati Anda. Kalau sebatas uang, orang paham nih. Orang gagal bayar pinjol, telat bayar pinjol, pasti uangnya nggak ada. Ya, tapi kalau Anda tingkatkan lagi, saya di proses hukum nanti Bang. Nanti DC datang ke rumah Bang. Ini Anda bermain nih dengan batin Anda. Inilah yang sulit. Ya, untuk mengedukasi orang ini, memotivasi orang ini, menyelesaikan perkara dengan diri mereka, ini paling sulit ini. Ya, rasa yang ada di hati mereka sama rasa takut yang tertanam di pikiran mereka. Ini bukan perkara gampang. Kan saya bilangin, masalah pinjol itu gampang banget. Simpel aja, solusi dari pinjol itu bayar. Ya, tapi untuk ketakutan yang ada dalam hati dan pikiran orang ini, inilah yang kita buang jauh-jauh dalam diri mereka. Ya, supaya mereka kembali lagi ke pace normal mereka. Mereka bisa berpikir lagi nih, saya nggak mungkin nih menikmati rasa susah ini terus-menerus. Ya, ini buat teman-teman semuanya yang bertanya nih, ini pertanyaannya sebenarnya di aplikasi Kredit Pintar tambahannya. Aku bingung karena dana. Ya, saya sudah paham itu. Orang gagal bayar, telat bayar, tidak mampu bayar. Intinya tidak ada pembayaran di pinjol, pasti terkendala karena dananya. Mulai dari keuangan yang merosot, kehilangan pekerjaan, uang tidak ada, habis untuk kebutuhan sehari-hari, dan berbagai macam versinya. Yang penting konsepnya adalah duit tidak ada. Ya, saya cuma menanamkan ke diri teman-teman, jangan sampai ada kepanikan, jangan sampai ada kesetresan. Walaupun Anda membaca berbagai macam versi, mulai somasi, ancaman melalui WA, ancaman melalui email, jangan pernah ada rasa takut. Risiko dari gagal bayar pinjol cuma satu. Ya, Anda akan masuk ke dalam daftar skor kredit bermasalah. Untuk BI checking sendiri belum ada kejelasan sampai detik ini mana-mana saja pinjol yang mempunyai akses ke sana. Tapi kalau kita bertanya kepada debt collector, hampir semua pinjol katanya mempunyai akses ke BI checking. Itu hanya katanya, bukan faktanya. Ya, kurang apa lagi coba menjelaskannya. Tinggal bisa nggak kita membuang dulu kepanikan dan kesetresan, ketakutan yang ada dalam pikiran Anda. Begitu semua itu keluar, solusi sampah yang Anda dapat di YouTube, Anda pasti akan sukses untuk membawakan solusi itu. Ya, menjalankan solusi itu. Tapi solusi yang nilainya 100 sekalipun, kalau rasa takut dan stres ada di pikiran Anda, percuma Anda buang-buang kuota buat nonton video orang di YouTube. Rasa saya itu hanya mubazir. Ya, jadi kalau teman terlalu panik, jangan cari solusi, tapi coba cari tempat untuk refreshing dulu supaya bisa mempreskan pemikiran Anda kembali. Baru setelah fresh, setelah pikiran Anda bisa menampung
segala masukan dari orang-orang yang membenahi Anda, silahkan kembali Anda tonton video-video yang ada di YouTube. Begitu banyak yang menyajikan. Tapi kalau enggak, Anda hanya dijadikan sebagai viewer yang ya untuk mengejar algoritma saja. Anda kehilangan kuasa dan hasilnya juga dari Dewi ya. Assalamualaikum Bang Medi, saya dari Pontianak. Saya ada pinjol ilegal dana Fortuna Bang. Saya pertama pinjam 1,5 juta dan saya terima 800.000. Saya dikasih restrukturisasi, sudah saya cicil 200.000. Sekarang niat mau ngelunasi Bang, tapi ternyata sudah menjadi 2.890 Bang. Kalau boleh saya mohon bantuan solusi dan saran dari Abang karena sudah menyebar data saya ke kontak. WA saya Bang Medi, tolong bantunya Bang Medi. Oke. Ya, ini adalah pinjol ilegal. Pinjol ilegal itu harus kita stop pembayarannya, apalagi sudah bertindak kurang ajar. Hutang 800.000 menjadi 2.890. Kalau Anda bayar, uang pembayaran Anda tadi akan memakan 3 atau 4 orang korban berikutnya. Ya, jadi berhenti bayar pinjol ilegal. Ya, jangan dibayar lagi. Nggak ada cerita mau mereka sebarkan data, terserah mereka lah. Ya, terserah mereka. Mereka mau menyebarkan kemana juga, ya sudah, yang penting kita nggak bayar lagi. Ya, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Oke, ini ada dari Fania. Izin bertanya Bang, saya dari subscriber Abang. Izin bertanya Bang, saya mau tanya, kemarin saya melamar pekerjaan di KFC Dumai, terus memerlukan data lengkap serta foto KTP serta KK dan full badan. Setelah itu dalam informasi selanjutnya saya dapatkan informasi kalau lamaran yang saya ajukan, lamarannya menyatakan mohon maaf data Anda tidak dapat ditindaklanjuti. Tim rekrumen mengatakan telah meninjau aplikasi Anda dengan rasa menyesal. Mohon tidak melanjutkan aplikasi link tersebut pada PT Fast Food Indonesia dan berharap yang terbaik di masa depan Anda. Sebelum terlambat, di situ juga saya khawatir kalau data saya disalahgunakan. Mohon penjelasannya Bang. Oke. Ya, pekerjaan tidak ada hubungannya dengan hutang piutang Anda. Ya, pekerjaan itu berhubungan dengan rezeki Anda. Ya, jangan dikait-kaitkan. Anda melamar kerja di misalnya di KFC atau di mana gitu. Ya kalau Anda misalnya tidak memenuhi kriteria yang mereka minta, ya otomatis ya mereka pasti akan menolak. Ya dengan berbagai macam persila. Ya penolakan dalam itu. Jangan dikaitkan dengan hutang piutang pinjol. Ya, soal pekerjaan itu soal rezeki. Begitu juga dengan teman-teman saat ini yang sedang bekerja. Ya, berada di tingkat ketakutan, Bang. Gimana nanti kalau pinjol nelpon perusahaan saya terus saya diberhentikan? Rezeki Anda sampai di situ. Kita kembalikan lagi. Yang mengatur rezeki ini Tuhan. Ya, kalau rezeki Anda masih ada di tempat pekerjaan itu, mau seperti apapun goncangan yang terjadi dalam diri Anda akan bertahan di situ. Tapi kalau rezeki Anda sudah habis di situ, cuma cukup sampai di situ, masalah kecil aja Anda akan terbuang dari perusahaan itu. Karena nggak ada lagi rezeki yang ada di situ. Ya, itu aja. Nggak perlu dikaitkan dengan ini, terlalu panjang, terlalu sulit nantinya. Ya. Oke. Wah, ini panjang banget ini. Ini nggak cukup waktu ya kita baca ya. Nanti saya lanjutkan lagi, mungkin ini itu aja dulu ya dari saya kurang lebih. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa paham dan mengerti. Intinya yang perlu kita benahi dalam gagal bayar pinjol, telat bayar pinjol adalah cara kita berpikir. Ini sangat penting gitu ya. Rasa takut dan rasa stres yang ada dalam hati dan pikiran Anda harus kita keluarkan dan kita buang jauh-jauh ya. Kalau enggak, percuma Anda mencari solusi apapun yang ada di YouTube, itu akan menjadi sia-sia dalam diri Anda ya. Mudah-mudahan dengan ada video ini itu bisa membantu teman-teman semuanya, terutama yang berada di tingkat kepanikan dan kesetresan. Jangan lupa di-support juga channel Solusi Utang. Semoga channel ini berkembang dan pastinya bisa membantu orang banyak. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.